Alhamdulillah bagus. PD. Kemudian kalau dari sisi, kalau yang pernah saya katakan, itu anggap saja sebagai plan 1 gitu ya Mas Awang ya. Iya Pak, Plan siap. 1. Ibaratnya plan 1 itu mulus ya, kalau plan 1-nya bisa dilakukan. Kadang-kadang apalagi ini online bisa jadi menjadi plan yang kedua yang dilakukan. Contohnya diam semua itu kan berarti mungkin plan berikutnya kan. Iya Pak. Kan. Kemudian ada dua hal yang sifatnya yang memang sudah real terjadi, bahwa semua yang sudah pernah Mas Awang juga pernah lakukan, yaitu dengan walaupun cuma setengah jam tapi bisa diambil nilainya semua kemarin ya. Iya Pak, siap Pak. Itu dengan Google Form, ya itu sudah ada nilainya semua. Tapi di luar nilai semua juga sudah dipraktekkan kayak tadi ya, untuk memilih dengannya pintar di kelas itu, atau yang secara, karena ini bahasa ya, secara improvisasi dia berani ya, walaupun mungkin hanya tidak ada 10 orang paling ya, apalagi tadi cuma 1 jam, cuma berapa orang tadi kelihatannya? Berapa orang? Yang respon paling 5-6 orang tadi Pak. Apa kira-kira tadi? 5. Di antara 27 ya? Iya, itu kalau iya itu memang begitu, saya juga sering melakukan sama Pak, itu. sama. Untuk iya, siapa yang selain itu kan kita guru juga biar nggak capek juga tuh. Jadi sambil kita mempersilahkan siapa yang berani, istilahnya challenge itu tadi. Kalau yang saya kaitkan tadi, yang tiga yang saya sarankan, beri mereka challenge, sekalian kita juga bernafas, challenge, lalu siapa yang berani atau siapa yang self confidence-nya bagus, mungkin dalam 40 menit hanya paling-paling 3, 4, 5 orang nggak masalah. Dan itu nanti digabungkan dengan nilai untuk menambah meyakinkan atau memastikan bahwa anak itu misalnya ini benar-benar nilainya 90, kemudian 10-nya mungkin di rumah, kan mengerjakannya di rumah bisa jadi nyontek dan lain-lain. Tapi karena kemarin sudah dibuat waktunya pendek, mudah-mudahan mereka dalam suasana online ini memang serba keterbatasan dan sudah bagus sekali. Lalu kemudian dari Zoom ini sudah sangat membantu kami ya, membantu kita ya. Dari UI alhamdulillah ada Zoom yang ya milik kampus ya. Iya Pak. Itu nanti dengan misalnya nanti kalau pas pertemuan lagi silakan bisa kita rembuk ya. Tapi kalau bagi saya Bu, ini sepertinya sudah mewakili ya, sudah representasi. Mungkin dari sisi penilaian juga sudah cukup, penilaian kepada anak ya. Kemudian ya Mas Awang juga sudah cukup. Kemudian dari sisi jumlah kuantitas juga yang sudah cukup juga. Tinggal nanti Mas Awang untuk menunjukkan relationship-nya yang menawarkan diri kepada mereka kalau ada yang minta bantuan di antara siapa tersebut, biar siswanya juga terkenang bahwa ini dari Mas Awang UI sangat bagus atau sangat baik kepada kami, pada siswa-siswa, karena siap membantu minimal sampai sebetulnya pengabdian atau apa namanya ini PPL ya? Iya, PPL. Yang satu. Kemudian kalau ada karya dari Mas Awang ditunjukkan kepada mereka, itu juga bagus juga ya. Iya Pak, siap. Ya, untuk contoh kepada mereka, saya pribadi ya, nanti kalau masih sempat aja sih, masih sempat, apakah berupa Mas Awang menunjukkan video tentang biografi tadi. Iya Pak, siap. Mungkin menerangkan, walaupun cuma berapa menit. Malah seperti video pembelajaran gitu. Kalau tadi kan presentasi di depan siswa. Kalau yang mungkin yang lain ya mungkin
presentasian sendirian gitu ya. Pak, siap. Tapi kalau masih mungkin kalau masih sempat, dan itu mungkin bisa jadi nilai plus buat budaya dosen pembimbing. Ya, artinya apa namanya itu, misalnya kontribusi tambahan lah, suplemen. Misalnya karena kan zamannya online ini, anak-anak itu banyak mengandalkan apa? Tidak hanya guru, banyak belajar dari terutama YouTube. Jadi monggo videonya berapa menit, kalau masih sempat untuk saya sebagai tambahan untuk mereka, istilahnya pengingat, misalnya tentang geografi itu apakah Iya Pak, siap. tadi tapi bentuknya sendiri, ya, bentuknya Siap Pak. seperti individu lah, seperti sendirian lah. Jadi walaupun dibantu teman, bisa dibantu dalam hal menata teknologinya, bisa dibantu dalam bersama itu yang mungkin masih saya harapkan kalau masih sempat begitu. Siap Pak. Sementara saya itu, kemudian nanti kalau mungkin juga di situ karena tadi mungkin lebih banyak 90% pakai bahasa Indonesia, mungkin di dalam Video. menambah katakanlah Iya Pak, siap. katakanlah ya tadi ya, sebagian boleh pakai bahasa Inggris, tidak harus pakai bahasa Inggris semua. Iya Pak, siap Pak. Tapi katakanlah dalam menerangkan misalnya sebagian aja, tidak usah 90%, mungkin hanya 20-30% bahasa Inggris. Saya kira mungkin begitu. Yang jelas memang kondisi anak dalam keadaan online ini, memang pesan dari Bapak Kepala, jangan sampai memang anak-anak itu membuat pesan kepada kita semua, pada guru, dan sampai semacam dari apa ya, dalam tanda petik semacam bully pada anak-anak, dalam tanda petik apa gitu yang memaksa dan sebagainya. Dan alhamdulillah yang bentuknya adalah bagus, yaitu memberi kesempatan anak-anak untuk ya istilahnya belajar merdeka, itulah belajar merdeka sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau katakanlah kalau misalnya kemarin itu yang semua satu kelas itu tes itu dianggap sebagai, nanti kalau masih sempat lagi, misalnya bisa yang tadi yang tugas tadi aja dianggap sebagai proses saja boleh. Oh iya, siap Pak. Kalau yang kemarin itu 36 anak, akhirnya 36 anak itu ada 1 atau 2 sempat ikut semua kemarin. Sempat Pak, udah saya kabarin, udah saya kontak kemarin. Ya, sempat ya. Ya. Ya, karena di KKM kita kan 75 ya, katakanlah yang nggak ikut pun yang lain bisa sampai maksimal. Kemudian misalnya yang tadi tugas tadi bisa mungkin kalau mungkin atau mungkin post testnya anak, sehingga nanti yang pretestnya kemarin sekian, ternyata ada anak yang bisa bertahan baik, turun dan sebagainya. Itu dikaitkan dengan semacam proses. Mungkin budaya kalau mungkin ada saran juga buat saya. Sudah lengkap sekali feedback dari Pak. Dari Mr. Zen sudah menyeluruh sekali ya. Saya menambahkan beberapa saja mungkin ya. Jadi ya Awang sudah cukup pede ketika mengajar dan dibantu dengan anak-anaknya ya, meskipun cuma 5-6 orang, tapi itu hitungannya lumayan Pak. Ya, lumayan karena ada kelas yang memang benar-benar satu aja tuh jarang gitu ya, ngomongnya benar-benar diem gitu. Alhamdulillah ya, Wang, disyukuri pokoknya. Ya. Pokoknya kita tuh mengajar di masa pandemi ini dengan mode daring seperti ini, kita ekspektasinya
memang harus disesuaikan gitu. Jadi kita siap dengan segala kemungkinan seperti yang disampaikan Pak Zen beberapa waktu yang lalu ya. Saya mengapresiasi pemilihan topik Nadiem Makarim karena itu relevan dengan yang terjadi sekarang ya. Beliau adalah menteri kita yang memang sering nongol. Beliau adalah yang mendirikan salah satu startup terbesar di Indonesia dan itu sangat itu tokoh nasional dan anak-anak tuh tahu gitu loh. Ya bukan berarti kalau kita pakai tokoh sejarah misalnya Tuanku Imam Bonjol terus itu nggak bagus, bukan. Cuman mungkin memang untuk meningkatkan antusiasme students, anak kelas 10, terus level menengah atas di kota, itu kan mereka akan tertarik dengan informasi semacam Pak Nadiem kuliah di Harvard, gitu ya. Pak Nadiem adalah co-foundernya Zalora. Pak Nadiem adalah CEO-nya Gojek. Itu kan itu catching their attention, gitu ya. Jadi itu membantu kalau untuk engagement dan juga apa namanya ketertarikan students terhadap materi itu membantu gitu. Jadi cukup baik pemilihan teksnya. Lalu diskusi. Jadi ketika Zoom itu kan kalau untuk tidak semua sekolah itu memiliki kemewahan untuk selalu bisa Zoom deh Pak Zen. Baik fasilitas dari sekolahnya. Ini Zoom atau segala macam video conference gitu. Tidak hanya sekolahnya. Students-nya juga. Jadi mungkin di rumah sinyalnya memang tidak terlalu bagus atau jatah kuota dari orang tua itu tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi sebagai teacher itu benar-benar dimaksimalkan ketika memang mengajak Zoom, itu dipakai benar-benar untuk student-centered learning. Jadi nggak cuman mereka suruh dengerin kita menjelaskan hanya lewat Zoom. Kalau cuman suruh dengerin kita menjelaskan, itu bisa diwakili dengan kita membuat video pembelajaran yang baik, yang bagus, yang menarik, dan itu bisa dilihat kapanpun oleh mereka dengan kuota yang lebih rendah. Gitu. Kalau sudah mengajak Zoom, artinya mereka harus sparing kuota yang tidak sedikit, gitu ya. Harus mempersiapkan device yang mencukupi untuk bisa berinteraksi. Nah, itu kalau bisa yang student centered. Jadi kita ajak mereka kayak tadi ya diskusi gitu, diskusi mereka yang harus lebih banyak ngomong, mereka yang harus lebih banyak terekspos, kita facilitating seperti itu. Jadi saya selalu menekankan pada mahasiswa PPL bahwa manfaatkanlah itu sebaik-baiknya karena tidak semua sekolah dan tidak semua siswa itu bisa selalu menikmati kemewahan semacam video conference, apapun device-nya, apapun platformnya, MS Team, Google Meet atau Zoom itu, alhamdulillah dapat MAN 1 yang bisa gitu ya, bisa ready gitu kapan aja di Zoom gitu. Jadi seperti itu aja. Jadi nanti ke depannya Awang selalu ketika menyiapkan materi yang otentik, yang relevan dengan yang students ketahui, lalu Zoom-nya juga student centered kalau bisa. Siap, Miss. Oke, seperti itu saja dari saya. Ya, jadi betul. Jadi pertama tentang aktual ya, artinya karena beliaunya juga sedang menjabat, berarti sangat aktual. Yang kedua, lebih menginternalisasi atau apa ya kepada siswa, maka materi tadi Mas Awang tidak begitu saja lepas dikaitkan dengan tugas tadi. Nanti saran saya kalau masih mungkin sarannya tugas dari Mas Awang tadi kan siapapun dibuat semacam biografi seperti ya tadi ya. Ya Pak, benar Pak. Ya, lalu biar Nadiem tadi tidak lepas, tadi kan Nadiemnya dalam bahasa Inggris. Iya Pak. Ya kan? Iya Pak. Dua tugas, salah satu yang ditugasi oleh Mas Sam tadi yaitu siapapun, bapaknya atau ibunya atau pamannya, nah yang pas maka silakan Ananda kalau monggo kalau Mas Sam masih mungkin atau kalau oke, yaitu yang tadi diminta apa yang diketahui oleh siswa
ya tentang Nadiem. Karena berdasarkan bacaan tadi. Ya. Siapa? Gagasan boleh dalam bentuk terjemahan. Yang intinya adalah tidak melihat Google Translate Iya, kalau Pak. Siap. tidak melihat Google Translate. Jadi kalau berupa ringkas kan berarti pokoknya yang penting kan dari yang panjang tadi kan mungkin berupa apa yang mereka ketahui, gitu. Iya, Pak. Karena tanpa melihat Google Translate berarti apa yang mereka tahu dari kalimat-kalimat tadi diungkapkan kembali, tapi bukan itu lebih sulit dari untuk mahasiswa mungkin ya. Iya, Pak. Bukan merefresh, membuat refresh bukan, tapi membuat semacam dari bacaan tadi dalam bahasa, jangan lupa dalam bahasa Inggris. Tapi kalau yang tadi Mas Awang perintahkan mungkin dalam bahasa Inggris ya, yang Iya, Pak. dalam Nadiem ya, bahasa Inggris. Satu, supaya Nadiemnya seperti yang tadi Bu Daya bilang sudah aktual, saya menambahkan biar tidak hilang benak mereka menginternal atau masuk ke dalam sebagai challenge juga bagi mereka bahwa pelajaran tadi mungkin yang nggak begitu memperhatikan akhirnya jadi tertantang. Oh ya tadi saya nggak memperhatikan ya, jadi saya sekarang saya harus belajar. Yang tentu bisa membuat ringkasan atau terjemahan yang bagus. Oke ya, gitu ya Mas. Ya, Pak. Bapak, Oke, itu Pak, izin Pak untuk Google Classroom-nya ya. Pak, mungkin bisa sayanya di-invite. Oh iya, iya nanti oke. Ya Pak, siap. Oke. Terima kasih Pak ya. Nanti konsultasi juga dengan dengan kurikulum ya, karena saya selama ini yang saya pakai langsung MS Team belum. Oh iya siapa? Sebelumnya kemarin pakai alamat yang baru gitu ya. Nanti tak tanya Pak. sama Pak Epa ya. Kalau Siap, nanti saya nggak sempat ya Pak Mas Aung sendiri Pak, nanti tak kasih nomornya. Ini betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Oke, thank you. Ya Pak. Oh iya sudah direkam ya? Sudah Pak, sudah. Ya. Sudah. Oke, nanti saya dikirim. Ya Pak.